1/100 berapa persen keyakinan buat berumah tangga dengan Irfan? Masih 60% sih kan. 60%. Masih 60%. Sebenarnya katanya udah lamaran tuh gimana? Bukan lamaran sih sebenarnya, kalau menurut gua itu cuman bukti kalau Irfan tuh mau nunjukin dia tuh serius sama gue gitu. Soalnya kan gue selalu bilang, nih kamu cuman pacaran sama gue mau ada something gitu ya, istilahnya ya bukan dibilang memanfaatkan sih, cuman kan ini gue udah jalan 2 tahun nih sama dia nih. April kemarin nih gue 2 tahun nih, gue kan jadian 19 April kan. April gue udah 2 tahun, April ini nih gue udah 2 tahun ya, tapi kan masih gini-gini aja, belum jelas gitu. Akhirnya ya udah, pas kemarin lagi foto-foto shoot, tiba-tiba dia ngasih cincin gitu aja sih. Sebelumnya kan sempat itu wawancara kan terkendala restu orang tua Teteh Irma. Sekarang seperti apa? Ya, masih belum sih. Masih belum, soalnya kan gimana namanya orang tua bingung juga kan. Ya gue juga kan sebagai orang tua, gue udah punya anak juga kan. Setiap orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Ya gue sih maklumi, gue juga nggak yang kok mama gitu sih gini, enggak juga. Justru gue ngasih tau Irfan sih sebenarnya sempat minder, dia sempat down gitu. Kok kayak gini sih mama kamu bla 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 gitu kan. Cuman aku bilang ya justru kayak gitu harus jadi motivasi dong. Jangan lu langsung kayak down, langsung mau gimana mundur teratur, atau malah kayak ya kayak pacaran anak-anak SMA kayak orang Backstreet kayak gitu kan. Ya masa mau kayak gitu, percuma juga, orang kita juga kelihatan terus kok jalan kemana-kemana dan orang tua gue gak tahu. Jadi soal yang waktu Irfan ngasih, gue Irfan juga ya, Irfan ngasih cincin itu kan, udah tahu berarti ya? Tahu, tapi orang tua gue malah marah gitu kan. Marah kan, soalnya kan maksudnya orang tua gue tuh diteleponin terus kan sama keluarga gue yang di Makassar kan. Itu Irma udah nikah, kok nikah begitu? Kok nggak ada kita dikasih tahu keluarga besar kan? Kita kan biasanya punya adat kan, harusnya adatnya macem-macem lah. Kalau nikah itu ada lamaran dulu, terus nanti ada namanya adat mapaci, ya kayak gitu-gitulah. Kok tiba-tiba udah nikah aja kita nggak dilibatkan gini-gini ya, jadi kesannya kan orang tua aku tuh gimana ya, ya nggak enak banget sama saudara-saudara di kampung. Kayak aku jelasin, enggak, orang belum nikah kok, lamaran juga enggak kok, cuman memang si Irfan ini aja, ngasih cincin aja mah hadiah. Tapi emang kayak pasti Mas sendiri belum ada ibaratnya tuh omongan ke arah situ ke orang tua itu secara to the point itu belum ada kan? Ya aku sih bilang, aku sama Irfan jalanin serius. Ya istilahnya kan aku juga bukan anak kecil lagi lah, bukan anak SMA yang aku bilang aku serius. Cuman kan tetap lah namanya orang tua kan pasti aku dibilang kamu nggak mikir-mikir dulu, nggak mikir panjang. Kamu itu kan udah pernah gagal, dan kamu, kita semua keluarga besar tahu banget deh faktor gagalnya rumah tangga kamu tuh karena apa gitu kan. Apalagi ternyata ini ya, dulu aja kamu yang kasarnya kan dulu mantan kan lebih tua dari aku kan, jauh kan. Itu lebih tua dari kamu, lebih dewasa, kamu bisa pisah gitu kan, bisa divorce. Nah ini malah dapetnya malah jauh lebih muda. Terus ya maaf lah dari sisi ekonomi gitu kan, ya bukan membanding-bandingkan sih, cuma kan maksudnya mama kan ya kalau bisa ya yang lebih atau enggak ya yang sepadan lah gitu. Nah, Kak Irma sendiri setelah Irfan ngasih cincin, Irfan sendiri ada usaha apa sih ke orang tua Kak Irma sendiri? Itu usaha ya, mau nunjukin ya ini loh saya ada buka usaha kerjaan ya, dan ini usaha yang memang dibangun sendiri, bukan dia kerja sama orang lain jadi pegawai atau enggak atau apa gitu, enggak, tapi dia memang modal dibangun untuk bikin usaha karena dia passionnya di bidang kebugaran kan. Dia buka tempat gym, nah terus di samping tempat gymnya itu dia buka kuliner, jadi kalau orang habis nge-gym kan makan minum ngopi di situ ya. Tapi memang sih Irfan ngomong ke orang tuaku, yang namanya baru berproses untuk memulai usaha kan nggak bisa juga dibilang langsung penghasilannya sebesar apa, langsung lo jadi bos besar apa gitu, enggak juga. Semua kan pakai proses, ada masanya naik turun. Apalagi pas Irfan baru-baru buka usaha ini benar-benar pas masuk pandemi kemarin kan, tahun kemarin tuh dia baru banget buka. Tadinya sih dia mikir nih buka nggak ya, tapi kan rukonya udah disewa kan, uang sewa udah waktunya udah terus berjalan, uang sewa udah masuk.
ya mau nggak mau ya udah dijalanin aja usahanya ini, ya memang penghasilannya ya itu deh, namanya lagi pandemi Masih kan. naik turun. Pagi dikit-dikit ntar ada PSBB, tutup lagi ya kayak gitu deh. Nah, kayak Mas sendiri kan setelah bisa dibilang kan kemarin lamaran. Nah, ini terlepas dari lampu hijau jadi kedua orang tua Kak Irma sendiri. Kak Irma sendiri punya ekspektasi kapan sih maunya gitu? Atau berdua Ya. punya ekspektasi kapan sih maunya? Ya aku sih maunya ya tahun ini habis lebaran haji. Ngebut ya? Ya kan gue udah 2 tahun sama dia, udah 2 tahun ya masih jalan gini-gini aja ya. Gue sih maunya ya kalau bisa tahun ini gitu kan ya. Terus biasa kan bulan-bulan yang bagus itu habis lebaran haji tuh, karena gue kan penyanyi nih dan gue biasanya nyanyi acara wedding tuh habis lebaran haji penuh gitu kan. Nah berarti kan itu bulan-bulan yang baik untuk jenjang pernikahan gitu kan, menjalankan pernikahan. Gue maunya gitu, cuman setiap Irfan gue tanya gitu dia diem, gak ada respon. Paling ya udah kamu sabar aja dulu, doain aja usaha aku nih bagus, lancar gitu aja terus dia ngomong. Berarti diamnya itu bukan karena nggak tahu, tapi malah bingung buat bisa dibilang biaya kesananya apa gimana ya? Mungkin sih ada ke situ, cuma kan biar gimana kan dia laki-laki ya, aku juga nggak mau yang kayak menjatuhkan harga dirinya atau gimana kan. Ya aku cuma bilang ya udah, tapi kamu bener ya, tetap kamu jalanin usaha ini jangan main-main. Aku udah ngasih kepercayaan, udah coba bantu support juga, yang ya udah mudah-mudahan sih jalannya bagus. Kalau semisalnya nih amit ya, ternyata takdir berkata lain, kayak mau seperti apa? Ya gimana, namanya jodoh ya, aku nggak bisa paksain juga. Kalau dibilang cinta ya aku cinta, kalau enggak ngapain lo 2 tahun ini gue jalanin sama dia, buang-buang waktu dong. Iya, Kalau aku udah, kalau memang orang juga mau bilang settingan, ngapain gue settingan lama banget. Nanti kalau ada yang mau naksir sama gue mundur karena ngelihat gue berdua sama Irfan terus kan. Jadi aku sih jalani kalau gue bener sayang sama dia, makanya segala apa yang dia suka omongin gini, kalau memang bagus buat kebaikan gue support. Gue support ya, dalam segi apapun gue support. Ini kan udah bisa bilang kalau misalnya nanti menikah akan menjadi pernikahan kedua. Ada dream weddingnya seperti apa sih? Gue ya, terus terang nih karena udah kedua, gue udah nggak ada deh dream wedding nggak ada beneran. Gue maunya mau udah sederhana aja, halal, sah gitu kan, di mata agama, terus di mata hukum juga syah ya, karena kan kalau nggak syah juga di mata hukum ya percuma kita nikah begitu doang kan. Ya kalau gue sih gimana ya, soalnya waktu gue nikah pertama kali tuh gede-gedean loh. Dan itu hampir semua artis-artis datang, udah kayak konser pernikahan gue kan. Gue nikah di Balai Samudra. Balai Samudra di Jakarta Utara tuh, Kelapa Gading. Gede-gedean gue, biaya juga bukan sedikit. Misalnya lo bisa dengan gue nikah tuh bisa dapat rumah ya. Rumah pun di daerah kota Jakarta, bukan yang di pinggir-pinggiran. Ujung-ujungnya cerai-cerai juga gue. Jadi ya gimana ya, kalau dulu kan mungkin karena masih pertama kan masih pengen pamer juga lah istilahnya, pamer bisa ini. Nah kalau yang kedua ini sih kayaknya nggak terlalu kayak gitulah. Paling justru gue maunya malah agak lebih private gitu ya, maksudnya kayak gue di Bali yang gue undang orang-orang deket aja gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu emang hampir banyak banget gue undang, berapa ribu itu masuk tuh ya, misalnya ya, tapi untungnya catering tetap aman, malah lebih karena kan memang udah gue persiapkan semua kan. Itu biayanya memang parah banget. 1 ke 100 berapa persen keyakinan buat berumah tangga dengan Irfan? Masih 60% sih ya. 60%. Alasannya satu aja. Alasannya satu tuh ya karena dia masih muda banget gitu kan. Untuk tingkat keseriusan, level keseriusan dia ke gua tuh ya dia sih selalu ngomong serius-serius, cuman kan kalau hanya ucapan-ucapan kan gampang banget lah, sama aja kayak orang ngegombal kan, ngerayu. Tapi kan gue sebagai orang terdekat dia, gue sebagai perempuan juga, gue kan punya rasa gitu kan. Ini ya gitu deh yang gue rasain. Berarti ada keyakinan ya? Hah? Ada keyakinan. Ya masih gitulah. Tapi udah ngasih pendekatan khusus nggak untuk Irfan tuh? Pastian lebih. Udah sih, cuma gini, gue malah ya, terus terang ya, gue tuh udah pernah putus loh sama dia. Udah pernah putus, cuman kan memang gue nggak ada kayak pengumuman apa di media, nggak ada. Gue udah pernah gue putus sama dia, malah sampai udah gue nggak nemuin dia berbulan-bulan, terus dianya malah yang nyamperin nungguin depan rumah, minta
minta maaf, chatting apa segala macam, tapi gue nggak gue respon, malah sempat gue blokir kan, sempat gue blokir WhatsApp, sempat gue blokir telepon, gue blokir semua deh, sosmed segala macam. Tapi dianya memang yang ini banget sih, kayak nunggu depan rumah terus begging, terus minta ya supaya orang-orang terdekat gue ngebujuk-bujuk gue, kayak tante gue, manajer gue, semuanya. Akhirnya gue mau nggak mau luluh juga, udah ketemu muka dia gue luluh lagi gitu. Nah, terakhir nih, Irfan. Tadi kan sempat ada trouble ya saat lamaran si Irfan ke Irfan. Nah, terus nanti setelah itu untuk kedepannya seperti apa nih? Ya Untuk kalau kasih gue penegasan ke pribadi Irfan. sih gini, gue kan punya keluarga besar yang memang kalau ada hal-hal yang sakral seperti itu harus dilibatkan. Jangan hanya kita berdua, terus nih lu mau nunjukin nih cuman hanya ke orang-orang atau ke media apa, gue nggak mau kayak gitu. Gue mau dilibatkan keluarga gue, keluarga dia gitu kan. Ya seperti memang umumnya kalau acara-acara yang sakral, ya kalau gue sih maunya kayak gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.